Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan membaca tulisan-tulisan tentang skema unimorph atau universal morphology. Nah, untuk sekarang yang akan saya baca adalah paper ini ya, tulisan ini ya, tulisan yang menjelaskan secara detail unimorph schema ya, unimorph schema. Ini tulisan tahun 2016 dan di sini disebutkan sebenarnya masih draft versi 2 ya. Tapi saya belum menemukan yang versi yang berikutnya, ini padahal versi 2016. Kalau kita lihat di website Unimorph ya, di website Unimorph di sini ya, di website Unimorph di sini untuk spesifikasinya ini salah satunya masih di sini ya, belum ada yang lebih baru lagi. Kalau kita lihat di website yang satunya lagi, yaitu yang di sini, apakah sudah ada? Social channel. Oh, tadi sini ya. Kemudian kalau yang di sini di book application kita set skema. Iya, masih yang memang 2016 ini. Oke, ya. Oleh karena itu akan coba saya lanjutkan ya. Menggunakan atau membaca paper ini, membaca tulisan ini. Di tulisan ini ini daftar isinya ya. Daftar isinya itu kita lihat dulu di sini ya. Yang pertama adalah introduction ya. Introduction di sini ya. Ini introduction. Kemudian overview dulu ya, kemudian introduction dulu. Kemudian overview, kemudian metodologi. Metodologi dalam membangun ya. Metodologi untuk konstruksi, mengkonstruksi skema. Jadi bagaimana merancang, membuat skemanya. Ya, kemudian berikutnya ini adalah guideline untuk anotasi ya. Jadi saya kira bagaimana menggunakan skema, bagaimana menggunakan skema unimorph untuk diterapkan untuk menganotasi kalimat kata-kata yang ada ya. Nah, kemudian di sini skemanya itu sendiri, dimensionnya. Dimension of meaning dan features ya. Ini ada 23 dimensi. Dimension of meaning ada 23 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata lebih dari 23. Kalau di tulisan itu hanya 23 ya. Coba saya lihat di tulisan yang sebelumnya yang dikatakan 23. Mana ada tabelnya begitu ya. Nggak ada di sini. Oke. Ada di sini. Yang satunya lagi saya cek dulu. Di sini mungkin
Kalau masalah di sini ada, kita taruh di sini. Hmm. Nggak ada juga sebelumnya. Oke, di sini. Ya. Nah ini paper tahun 2015. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, ya 23 ya. Ini yang 2015. Kemudian untuk yang 2016 ini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 25 ya. Jadi lebih banyak di sini. Ya. Mungkin belum tahu mana perbedaannya. Ya. Itu adalah di daftar isi dimensioner meaning dan fitur, kemudian conclusion. Kemudian ini adalah apa yang dikatakan daftar dimensi dan fitur yang diurutkan berdasarkan dimensinya, berdasarkan update dimensinya. Kemudian yang berikutnya appendix 2 diurutkan berdasarkan fiturnya, label fiturnya. Ya, seperti itu. Ya, kita mulai dari introduction. Ya, kita konsentrasinya nanti ke skemanya. Dari introduction. Dan kita saya sudah membaca sebelumnya beberapa tulisan. Ini beberapa di skip yang kira-kira menarik atau penting, mungkin diulang. Mungkin juga mungkin yang terlewat saya belum baca atau mungkin yang sepertinya baru bagi saya. Iya, ini saya kira dasar-dasarnya kita karena konsentrasinya ke skemanya. Ya mungkin atau ini saya kira ada satu yang menarik juga di sini. Bahwa ini ya, mungkin ini ada bahasa-bahasa seperti Turki yang bisa dikontraskan dengan bahasa-bahasa yang analytical, yang disebut analytical. Yang analytical itu seperti misalkan bahasa Mandarin Chinese yang tidak menggunakan sufiks dan prefiks ya. Ya jadi yang bahasa analitik Mandarin Chinese itu yang morfologisnya sedikit. Mungkin kita lihat coba bagaimana apakah bahasa Mandarin itu ada di Unimorph ini. Ini saya lihat nih. Ini ya, dari sini yang kita lihat bahasa Mandarin. Ya, kayaknya nggak ada memang di sini ya Mandarinnya. Search Mandarin. Oh, ini ada. Oh ya, Mandarin Chinese ada, tapi ini belum, sekarang belum ada ya. Meskipun dikatakan bahwa itu analytical karena itu sebenarnya relatif sedikit ininya morfologisnya. Oke. Yang seperti itu ya nanti perlu dipelajari.
jenis-jenis bahasa atau family bahasa. Jenis-jenis yang terutama berkaitan dengan hubungannya dengan morfologi. Maksudnya bagaimana mungkin ada morfologinya yang kaya, ada yang morfologinya proses morfologinya sedikit. Ya termasuk salah satu yang prioritas untuk dipelajari adalah bahasa Indonesia tentunya ya. Untuk yang bahasa yang kaya morfologinya ya. Ini kecil kemungkinannya penutur menghadapi kata yang ada, maksudnya mungkin adalah ada banyak vocabulary-nya atau banyak kata-kata yang dibuat melalui ada suffixation ya, prefixation dan lain-lain. Jadi banyak kata-kata yang yang terbuat dari proses morfologi ini. Oke. Ya, yang rich morfologi itu challenging ya karena berarti banyak bentukannya. Ya, oleh karena itu kita hadapi adalah data sparsity, permasalahan data sparsity karena jenis bentuk katanya itu ada banyak sehingga kemungkinan data sparsity-nya lebih besar ya, karena banyak bentuk datanya ya. Seperti halnya kalau misalkan vocabulary-nya lebih banyak. Oke, bermasalah bagi mesin, tapi bagi manusia penuturnya tidak menjadi masalah ya. Ya, kemudian ya tulisan ini menampilkan skema unimorph. Ya. Apa itu skema unimorph? Di sini secara skema unimorph itu adalah himpunan morphological feature ya. Jadi himpunan yang dimaksud dengan unimorph skema itu adalah ya himpunan fitur morfologis ya. Himpunan fitur morfologis yang seperti tadi daftar ini ya, daftar. Di mana himpunan fitur tersebut, fitur morfologis ini mempunyai fungsi untuk inflectional morfologis. Jadi di sini morfologis ini adalah infleksional ya, infleksional. Lebih tepatnya lagi terutama adalah infleksional. Ya, ini infleksional ya. Kemudian dipakai untuk interlingua, jadi untuk bahasa-bahasa seperti yang waktu itu ada di paper ini ya kalau nggak salah, atau enggak kan paper ini. Paper ini ya, di akhir. Oh bukan, ini LZ. Ini ya, Mbak. Menarik waktu itu. Nah ini untuk interlingua itu saya kira mungkin seperti ini ya. Ini ada bahasa Inggrisnya, khususnya untuk kata web dalam bahasa Inggris. Nah kemudian bagaimana kalau bahasa Rusia? Web dalam konteks di sini adalah untuk yang
person, orang yang ini apa, maskulin ya, maskulin. Yang di sini kalau bahasa Rusia ini ada yang kata yang ini adalah yang untuk yang maskulin, ini maskulin, ada maskulinnya. Ya, sedangkan kalau di Spanish nggak ada maskulin. Tapi di sini ada, kalau di bahasa Inggris ini hanya ada past tense aja. Kalau yang lain bukan hanya past saja, ada pastnya, tapi ada juga bahwa itu menunjukkan bahwa itu singular, singular sama plural beda. Ya, ini juga ada singular. Kemudian orang ketiga juga, jadi lebih kaya di sini ya. Kalau di sini nggak ada orang ketiga. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Kita balik lagi di sini. Ya, jadi untuk interlingua juga, interlingua. Ya, dan itu fitur-fitur itu language independent ya, language independent terms. Ya, ya saya kira ini ya inti-intinya ya, apa yang disebut dengan ini fitur morfologis unimorph ini ya. Ini untuk cross-lingual pattern berdasarkan linguistik teori. Jadi ini adalah disebut dengan top down, artinya dari teori-teori linguistik. Ya, teori-teori linguistik, kemudian bagaimana dari survei yang dipelajari dari teori-teori linguistik untuk morfologi ini, fitur-fitur morfologi, kemudian coba diterapkan untuk anotasi, untuk kata-kata yang ada untuk berbagai bahasa ya. Ya, kemudian di sini dapat mengcapture maximal level of semantic differentiation within inflectional morphology category. Oke, kemudian kita lanjut. Ya, ini ada apa? Bagaimana untuk bahwa ada inflected word form, ya, inflected word form. Inflected word form itu adalah kalau di sini, misalkan, ya, kita lihat inflected word form ya. Ya. Kita lihat ini contoh bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya aja, mungkin yang lebih jelas. Ya, oke. Ini seperti ini contohnya ya. Supaya jelas. Ya, ini adalah inflected word form. Untuk inflectednya dari ini adalah lemanya ya. Ini lemanya dan sini ini. Kemudian di sebelah yang tengah ini adalah inflected word form. Ya. Divide by lexical meaning. Ada root atau stem. Oke. Ya, memang ini apa yang saya tangkap di sini interlingual representation ya, untuk semantik konten dari bahasa manusia ini satu yang sulit ya, sesuatu yang sulit ya, artinya oleh karena itu dengan adanya morfologis tadi diharapkan membantu ya, seperti tadi lihatkan ya di sini kalau misalnya ini seperti ini, sehingga diharapkan lebih membantu pengertian dari kata-kata ini, kata-kata yang diterjemahkan, meskipun diterjemahkannya itu sebenarnya jadi tidak
tidak sama persis isinya, karena ada yang kalau di sini adalah bebas dari web bahasa Inggris ini bebas dari gender dari ininya apa subjeknya, kemudian juga gender atau ini apa singular atau ini orang ketiga. Jadi kalau web bahasa Inggris kan mau I, mau he, mau she, mau they, itu sama aja web semua. Tapi di sini beda-beda. Jadi terjemahnya bisa jadi lebih bisa difahami kalau kita ada ini ada morfologisnya, fitur morfologisnya seperti yang tadi ini, fitur morfologis seperti yang ini, fitur morfologisnya. Ya sebagai apa ini untuk unimorph schema ini utamanya adalah infleksional. Ini dikatakan infleksional only di sini ya. Tidak derivasional, meskipun di paper lain yang unimorph 2, unimorph 3 ini ada juga disebutkan sebenarnya ada derivasional ya. Udah, tapi saya juga tidak menemukan di data di mana. Karena di situ disebutkan sebenarnya ada cukup banyak yang derivasional ya, yang diambil dari Wiktionary sebagai sumber datanya. Ya, disebutkan sini ada derivasional juga ya. Di sini lebih jelas lagi. Derivation. Mana ya sebentar. Yang tiga unimorph 3. Sebentar ini ya. Iya ini ada jumlah derivasi ini ada. Ya. Tapi di sini disebutkan memang infleksional. Jadi kalau derivasionalnya memang apa sepertinya memang di datanya nggak ada, atau mungkin di tempat lain saya belum menemukannya. Maksudnya di sini saya belum menemukan di sini ya. Di data ini ya, saya belum menemukan data ini. Oke. Jadi ya sekali lagi ini adalah untuk infleksional, not derivasional ya, not derivasional morfologi. Oke, kemudian ya infleksional ini very high frequency, jadi sangat banyak untuk dalam sebuah bahasa. Ada yang sangat banyak sekali, ada yang lumayan banyak gitu ya. Ya seperti tadi dilihatin kalau untuk bahasa Inggris mungkin kurang banyak, tapi bahasa lain juga lebih banyak. Kalau bahasa Indonesia setahu saya juga kurang banyak ya, tapi ada tapi kurang banyak, tidak sebanyak. Ada bahasa-bahasa tadi, ada bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Turki gitu ya. Ya, kemudian yang paling penting makna iya ini ada ini apa
ya tidak tergantung dari bahasanya, dari makna-makna itu, dan di-encode dengan tadi fitur, misalkan nominal case, ya ada nominal case itu kasus itu, saya kira ini adalah nominal case, misalkan subjek, semantic role, ini peran sebagai ini apa, sebagai pelaku, ya misalkan sebagai pelaku di semantik, ya ada juga yang berkaitan dengan mood, modality, jadi ada dimension of aspect-nya, dimension of meaning, dimension of meaning-nya ada macam-macam, ada contohnya, ada mood dan modality, ini bagaimana, ini ada artinya dimension of meaning-nya perlu dipelajari, ya. Jadi saya yang masih sangat kurang pengetahuan linguistiknya. Ya, tense misalkan, tenses ya, aspek misalkan, ini adalah dimension of meaning ya. Ini ada di bagian 2 adalah skemanya ya, tadi di sini kata di sini tadi. Bagian 2 ini adalah skemanya. Overview dulu ya. Secara garis besar di overview ini. Kemudian berikutnya mengkonstruksinya, bagaimana metode pembangunan skemanya. Kemudian anotasinya, guidelines-nya. Kemudian ada dimensinya, detail dimensinya yang ada 25 ya, 25. Oke, kemudian sekarang overview nya. Di sini ada 23 dimension of meaning dan 212 fitur. Tapi kenapa tadi saya hitung 25 di sini ya? Kenapa di sini 25? Tapi di sini diagram 20. Coba kita lihat dimension of meaning 151 ya. Sampai di sini 5, 22, 23, 24, 25. Ini ada 25 dimension of meaning. Tapi di atas disebutkan di overview ini 23. Mungkin perlu mengapa seperti itu, mungkin apakah saya keliru, yang dari 25 itu sebenarnya ada 23 atau bagaimana? Ya, jadi dimension of meaning itu adalah morphological category. Dimensi itu artinya berarti apa? Kategori ya. Ini morfologi kategori ya. Jadi apa? Dimensi itu adalah kategori. Ada macam-macam, ada person, number, tense, aspek. Contohnya ya, yang setiap kategori itu merupakan semantic space ya, merupakan semantic space yang koheren, merupakan sebuah semantic space yang koheren. Ya, jadi ada istilah dimension of meaning. Kemudian ada morphological category. Kemudian ada, itu adalah merepresentasikan
semantic space ya, merepresentasikan semantic space dalam inflectional morfologi yang itu mencakup misalkan ini diulangi lagi yang kan tadi udah ya, person, number, tense ini. Kemudian di sini ada lagi ya, 1, 2, action mark, afirmasi, 3, aspek, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kenapa ini 22? Jadi ini sini 23 atau saya ada yang salah ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ini mas 22 kurang 1 ya. Kalau ini 23 kan. Kalau di sini malah 25 ya. Iya. Action mark, animasi, aspek, ada case, comparison, definiteness, dexis, evidentiality, fairness, gender, information structure, interrogativity, mood. Nah ini language specific fitur, ini nggak ada nih. Ini mungkin bukan ini ya, bukan dimension ya. Kemudian mood, number, part of speech, person, polarity, politeness, possession. Nah ini nggak ada possession. Possession itu ada, klik di sini. Ada possession. Habis politeness. Ini politeness, maaf nih. Possession nggak ada di sini. Possession nggak ada. Switch. Yang merah-merah ini ada switch. Tense. Valency. Voice. Ya oke. Itu. Kemudian dimensi-dimensi ini mengandung jumlah fitur yang beragam. Ada yang 2, jumlah fiturnya sampai 39. Saya kira bukan hanya 2, ada yang 1 juga. Ada yang 1 juga ya. Kita lihat coba ya sini ya, yang pernah saya baca itu. Nah ini cuma 1. Ya. Ini cuma 1 fiturnya. Ya. Argumen marking cuma 1. Ya. Ya, jadi beragam. Setiap dimensi itu jumlah fiturnya beragam. Ada yang sangat banyak 39, ada yang 2 atau bahkan dari kita lihat ada 1. Ya, fitur merepresentasikan adalah finest grain. Ya, jadi yang butiran atau unit yang terkecil yang membedakan meaning yang mungkin dalam sebuah dimensi. Jadi yang terkecil adalah fitur. Jadi fitur itu sangat mirip dengan label anotasi yang digunakan untuk interlinear gloss text yang ada di sini.
Ya kalau dibandingkan dengan di sini, yang ini adalah interlinear gloss text ya, ini dianggap sangat mirip ya. Jadi ada interlinear gloss text ini, saya sendiri belum pernah mempelajari. Kemudian ini kelihatannya Leipzig Glossing Rules. Saya pernah membaca juga ya kalau nggak salah, tapi agak lupa dan cuman sekilas sih ya. Tapi kayaknya ini suatu hal yang populer ya, Leipzig Glossing Rules itu ya. Leipzig Glossing Rules itu satu yang populer ya, kita lihat ya. Leipzig Glossing Rules ya. Ini sepertinya memang populer ya, kita gambar aja. Ini bukan Wikipedia aja. Leipzig mulainya dari sini. Conventional glosses. Ya, mungkin ini contohnya mungkin ya. Conventional glosses. Ini seperti ini ya. Ini berkaitan dengan kalau tadi morfologi, kalau ini apa? Katanya sangat mirip dengan ini. Fitur-fitur ini. Ya, fitur-fitur ini ya. Contohnya tadi ada verbal noun. Possessive. Ya, ini ya saya kira. Oke, ini tadi perlu nanti apa? Kalau perlu nanti dipelajari lagi ini. Leipzig Glossing Rules ya, sangat mirip ya, yang skema fitur-fiturnya ini. Kemudian setiap inflected word dalam suatu bahasa bisa direpresentasikan dengan lema glosslema. Apa bedanya lema saja dengan glosslema? Yang mungkin muncul di dictionary. Gloss itu maksudnya ininya, glossary-nya. Tapi kalau di daftar di Unimorph itu nggak ada glossary-nya. Jadi gloss-nya, lema gloss itu kan gloss. Gloss dan vektor atau himpunan Unimorph. Sebagai contoh ini, contoh ya, contoh saya kira lebih jelas. Sebagai contoh, kata ini Blaster dapat direpresentasikan sebagai ini adalah fiturnya ya, saya kira disebutkan vektor atau himpunan fitur. Iya, kemudian artinya saya kira mungkin ya. Oh iya. Ini mungkin gini. Ini adalah mapping
Ya, ini mapping di sini, mapping, ya. Ini adalah mapping, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ini bahasa Inggrisnya, artinya gloss itu adalah di sini yang bahasa Inggris, speak ini. Hanya gitu ya, speak ini kan ini bahasa Inggris ini kita. Yang speak, yes, speak ini bahasa Inggris. Coba kita coba juga dengan Google Translate. Translate bahasa Spanyol. Speak. Dari sini dulu. Speak. Hablar ya. Hablar itu adalah ininya apa? Lemanya. Jadi kalau hablasta itu udah hablasta itu udah yang inflectednya. Coba kita ya, hablasta. Hablasta. No connection. You spoke. Ya, jadi kalau hablar itu lemanya, kalau hablasta itu udah inflectednya, di mana di sini ada misalkan mungkin di sini ada ini apa? Past tense. Kemudian mungkin orang kedua. Ya, barangkali orang kedua yang singular. Coba kita lihat di sini. Ya, ini betul past tense. Orang kedua singular. Ya, ini past tense, PST, dua singular. Kemudian ada juga yang lain. Ada inf, FM, bin, dan in. Ini yang saya kira lebih detail lagi. Ya, jadi ya seperti ini ya. Apa mappingnya? Yang saya tulis, saya copy dulu. Ya, ini bagus ya. Ini adalah ini seperti ini. Ya, ini di mapping kan. Nah, meskipun nah ini didapatkannya mappingnya itu di mana naruh mapping ini? Karena di sini ya, di sini kan dataset ini ya, kita lihat di sini ya, ini kan ini bahasa Arab, ini kan tidak ada bahasa Inggrisnya. Ya, ini kalau bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arab, ya ini kan bahasa Arab semua, lemma dan inflectednya. Ya, tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, saya kira menarik juga untuk mapping itu ya, yang tadi di sini kan ada yang tadi ya, balik lagi ke sini lagi. Mana tadi ya? Ini ya. Di sini, di sini ini. Mana tadi ya? Oh ini, ya berarti kan seperti ini kan harusnya ini web. Ini adalah web, tapi menggunakan ini apa? Morphological fiturnya. Ya. Ya ini satu yang menariknya juga. Ini supaya nggak lupa, saya akan copy juga. Copy. Iya, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi ada mapping ini ya. Ini ada mapping ini. Menghasilkan mapping ini yang diasosiasikan dengan keseluruhan inflected word dengan meaningnya. Ya, yang ini tanpa ada tanda-tanda pembagian morfem atau segmen dalam hablasta. Jadi di sini tidak ada morfem langsung dari satu kesatuan inflected word aja,
tanpa ada disegmen-segmenkan morfemnya. Meskipun juga kalau ada informasi disegmenkan morfem, saya kira jadi lebih lengkap lagi. Dan salah satu analisis morfologi ya memang segmentasi morfem. Ya, atau bagaimana skema uniform, fitur-fitur skema uniform didistribusikan di antara divisi-divisi, di antara segmen-segmen itu, bagaimana hubungannya atau kalau mengapa dia singular atau mengapa dia dua, ini orang dua itu tanda-tandanya belakangnya T atau apa itu ya. Seperti mungkin misalkan gini, kita lihat ya, sekali lagi menggunakan Google Translate ya. Misalkan gini, ini ada yang ini di sini ada tidak ada gender. Berarti ini misalkan antara he dengan they speak. Nah, ini mungkin saya kira seperti ini. Misalkan hablan, kalau n itu artinya yang tadinya dia singular, ini adalah yang plural. Mungkin gitu, artinya plural itu yang ini singular, SG, hablaste. Ini hablan ya, hablan. Speak, karena mungkin ini speaknya yang lampau. Ini sebenarnya ini bukan yang lampau, karena ini kan antara lampau sama present kan sama ya. Yang lampau speak. Ini karena misalkan yesterday. Hablon. Karena mungkin waktu beda lagi ya. Gimana caranya untuk menyatakan bahwa ini adalah bentuk past tense ya, past tense. Mungkin saya kira intinya adalah tidak dibagi-bagi di sini, menandakan bahwa kalau tambah n ini misalkan apakah singular dan plural dan lainnya tidak ada. Jadi ini sebagai satu kesatuan apa adanya seperti itu saja. Meskipun ya menurut saya kalau ada kemudian analisis morfologisnya jadi lebih bagus lagi. Ya oke. Ya, di mana di sini kita lihat bahwa tidak ada misalkan politeness fitur. Di sini tidak ada politeness fitur. Jadi di sini hablaste ini tidak ada fitur politeness ya di bahasa Spanyol tersebut. Di bahasa Spanyol tersebut paling tidak di kata itu atau mungkin secara umum tidak ada fitur politeness. Ya, kita lanjutkan. Ya. Sebagai catatan bahwa kedua bahasa tidak hanya distinction in meaning ya. Jadi bukan hanya meaning saja yang berbeda ya. Tapi tadi ada yang satu, ada yang gendernya, ada yang tidak ada. Mungkin juga ada politeness-nya, seperti yang tadi yang ada Yesus swab tadi. Yesus web tadi ya. Ya, karena meaning of fitur ya. Ya tidak berbeda dan lain-lain.
kemudian bisa directly comparable ya. Oleh karena itu bisa directly comparable. Nah, ini adalah bisa directly comparable itu adalah satu essential fitur ya. Ini essential fitur untuk unimorph schema. Ya. Yang bisa misalkan untuk lebih membantu translation membandingkan antar bahasa. Oke, saya kira ini adalah yang bagian 2 yaitu overview. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun ya metodologi untuk construction. Ya, di sini tujuan dari skema fitur morfologi yang universal ini berkaitan dengan inflectional tadi ya, yang bagaimana supaya persis, language independent, semantically akurat, definition ya. Jadi supaya ini definisi yang persis, yang presisi ya, saya kira presis adalah presisi, yang bebas bahasa dan secara semantik akurat ya. Kemudian ini mempengaruhi arsitektur dari skema itu dengan dua jalan yang penting, yang itu significant ways. Yang pertama ini ya, yang kedua adalah ini. Yang pertama adalah responsible untuk capture only meaning ya, itu limit the semantic space, this limitation of range ya. Yang pertama adalah responsible for capturing only the meaning of inflectional morphemes. Kedua, sensitif kepada semantik konten, tidak dengan bentuk permukaan, tidak bentuk ininya, bentuk teksnya. Jadi sensitif kepada semantik konten, only semantik konten ya. Sensitif of word, jadi only ya. Jadi ini ada only-nya, only itu semantik konten, bukan ke service-nya. Artinya mungkin penulisannya berbeda, agak berbeda, tapi itu adalah yang penting ke semantiknya ya. Ya, kemudian cross-lingual comparison. Oke. Nanti fokus schematic content feature. Ini sekali lagi disebut-sebut Leipzig closing rules. Jadi kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Fitur unimorph skema unimorph ini merepresentasikan atau menampilkan ya atomnya, semantik atom yang terkecil, artinya yang tidak bisa didekompos lagi ya, skema. Jadi skema ini fitur ya, ini merupakan atom yang never decompose into more fine grained meaning. Jadi udah terkecil meaningnya untuk setiap ya. Jadi karena ini dicoba universal menurut teori bahasa, ini adalah fitur ini udah
satuan yang terkecil, tidak ada sub fitur misalkan gitu ya. Jadi fitur ini adalah yang udah satuan terkecilnya untuk bahasa manusia secara umum. Ya, kemudian oleh karena itu di sini menjamin karena yang atom tadi atomic yang atau never decompose itu baik itu theoretical dan practical point, jadi meaning inflectional morpheme untuk setiap bahasa bisa dinyatakan dengan single fitur atau multiple fitur in combination. Ya, jadi bisa dinyatakan dengan kombinasi fitur ya, yang tadi itu yang contoh-contoh yang tadi itu yang apa yang disebutkan tadi ini ya, jadi bisa dinyatakan dengan fiturnya itu satu atau lebih. Nah, dalam hal ini di sini kata yang ini misalkan ibaan, iba itu ibaan atau ibaun harusnya ya. Ini bisa dinyatakan dengan ini. Sehimpunan fitur yang noun, singular, dan apa ini? Beberapa endef, fitur ACC ini. Iya, jadi bisa dinyatakan ini adalah udah nggak bisa dibagi lagi ACC, yang mana endef yang dibagi lagi, dan ini artinya lengkap. Apa 4, 1, 2, 3, 4 ini lengkap. Jadi kalau misalkan kurang ACC ya enggak. Atau misalkan nggak ada SG singular ya itu kurang lengkap karena antara singular dan yang tidak singular nanti beda lagi ya. Singular atau dan yang plural misalkan. Meskipun mungkin sama ininya. Sama ininya sama word formnya, inflected formnya sama, tapi ini bisa apa dinyatakan dengan himpunan fitur ya. Oke, lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Jadi purpose dari skema unimorph ini sangat kuat mempengaruhi hubungan teori linguistik ke teori linguistik, di mana fitur-fiturnya itu di instantiated ini sebagai instansnya tersebut dipraktekkan atau apa istilahnya diterapkan dalam student universal atau oke, device dan oke, saya kira oke, kemudian paragraf berikutnya karena purpose atau tujuan dari skema ini adalah untuk memungkinkan atau mengizinkan analisis morfologi crosslingual yang luas ya, yang menjamin semantic equality ya, yang menjamin semantic equality mana tadi mungkin oke, kita lanjut lagi di sini. Konsistensi, oke, mungkin oke. Ini contoh-contoh ya, contoh yang tadi ini contoh-contoh ada datif untuk case ya, untuk yang case apa dimensinya case
kasus bahasa Indonesia, apa grammar kasus, kata bahasa kasus yang datif tadi. Kasus. Ini contoh datif ya, central problem. What is close dat as datif? Oke, mungkin ini. Oke, kemudian constructing. Ya. Bagaimana membangun skema. Ya. Bagaimana membangun skema di sini? Ya, pertama adalah mengidentifikasikan meaningnya dulu, dimension of meaning yang 23 itu ya. Atau yang disebut lain, kata lain adalah merupakan kategori. Jadi dari yang meaningnya dulu, apa dimensinya dulu, dimensinya dulu ya. Yang 23 itu, jadi ya yang garis besarnya dulu, itu dirancang dimensinya. Untuk bahasa-bahasa di dunia, yaitu dengan melakukan surveying, identified by surveying linguistic typology literature, ya, for common agreement features. Jadi untuk fitur-fitur morfologis yang ada common agreement-nya disurvei dari teori-teori morfologi ya. Dari teori-teori morfologi itu. Ya, jadi dari dimensinya dulu. Kemudian didapatkan, oh ya, ini saya kira sangat penting ini. Yang ini di paper lain yang sudah saya baca. Ini typically associated with each part of speech. Nah, jadi mempunyai kedudukan yang penting, ya, mempunyai kedudukan yang penting ya, part of speech di sini, karena biasanya ya di sini disebutkan biasanya berasosiasi dengan part of speech ya. Ya, jadi part of speech merupakan di sini memang merupakan sebuah dimensi, tapi ini dimensi yang penting karena untuk merancang konstruksi himpunan dimensi itu sendiri dengan melihat hubungannya dengan part of speech, artinya dilihat satu persatu part of speech-nya mungkin, atau paling tidak part of speech yang penting-penting, yang besar-besar seperti verb, noun, adjective ya. Seperti itu ya. Di tulisan yang sebelumnya yang saya baca juga ya, mengatakan ya seperti itu ya, dijelaskan seperti itu. Ya, total ada 23 dimensi yang kemudian diidentifikasi. Ya, kemudian setelah dimensi itu diidentifikasikan, itu kemudian ditentukan fitur setnya untuk setiap dimensi. Ya, untuk setiap dimensi ditentukan fitur set dalam setiap dimensinya. Ya. Jadi untuk setiap dimensinya, kemudian setelah dimensinya tahu, ya. Setelah dimensi baru ya.
Ya, setelah dimensi baru fiturnya. Kemudian ditemukan yang terkecil ya, satuan atau butir yang terkecil, yaitu di fitur tersebut ya, menurut linguistik teorinya. Jadi yang fitur ini adalah the finest grain distinction, yang ini merupakan atomik ya, tidak bisa didekompos lagi, yang tadi saya kira udah di atas ya. Kemudian untuk mengurangi fitur set di universal schema, ya ini artinya dicoba sebisa mungkin, dicoba dikurangin kalau masih atomik ya, menurut saya mungkin secara garis besar seperti itu. Ya, kemudian di samping ada basic fitur ya, juga ada higher levelnya ya. Ya, ada higher levelnya ya. Ya, ada higher levelnya. Ada higher level, jadi ada fitur yang basic level. Ya. Kemudian ada higher level. Kemudian ada subordinate fitur juga ya. Jadi ada basic fitur, ada subordinate fitur. Ya. Yang merepresentasikan closing grouping, yang merepresentasikan grouping. Sebagai contoh misalkan ada fitur ini. Fitur seperti indikatif dan subjunctif ya. Ya, ada fitur indikatif dan subjunctif. Yang merepresentasikan grouping dari berbagai fitur. Ya, ini dapat dipandang sebagai cover features ya. Jadi ada fitur yang superordinate gitu, yang saya kira bisa melingkupi ya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, setiap dimensi di semantik fitur ini, semantik space ini dalam dimensi yang ditentukan. Jadi pertama dimensi dulu, kemudian semantik space di dalam fitur itu, kemudian seterusnya. Ini contohnya adalah dimension number. Ini misalkan dimension of number, ini contohnya. Yang mempunyai 6 dari 8 fitur yang ya, kita lihat untuk number ya. Number di sini. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fitur untuk dimensi number. Ya.
Untuk dimensi number ada 8 fitur. Ya. Ada 8 fitur dimensi number, ya. Kemudian kita lihat, katakan sini 6 diantaranya straightforward division. 6 diantaranya straightforward division. Dari skala number entities 6. Dari 8 itu 6 itu yang mana? Mana yang 6 ya? 6 mungkin selain yang ini ya, filter ini mungkin ya. Coba ya. Kemudian sebagai fitur tambahan dari fitur itu yang mengcapture division tentang skala atau konsep, tapi tanpa referensi yang jelas. Sebagai contoh, fitur di number itu ada plural, greater plural, dan inverse. Dua ini berarti ya yang tidak straightforward ya. Di mana greater plural mengindikasikan, menyatakan tidak hanya multiple entities tapi juga banyak atau berlebihan atau banyak atau semua, kemungkinan semua. Jadi ada yang ya maksudnya pembagiannya tadi contohnya untuk ini, untuk number ada yang tidak straightforward ya. Yang tidak straightforward itu artinya yang ini. Apa tadi yang greater plural ya. Misalkan banyak atau artinya masih tidak pasti atau tidak apa ya, mungkin seperti itu ya. Dan inverse di sini tadi inverse. Yang itu karena surveinya, sekali lagi kita balik lagi bagaimana constructing skema ya. Karena survei yang exhaustive ya, yang intensif ya, survei atas morfologi local inflection kategoris ini di bahasa-bahasa yang ada di dunia ini merupakan hal yang sulit ya, dan skema tidak bisa fully exhaustive ya, tidak bisa fully exhaustive, tidak bisa semuanya bisa jamin bisa didapatkan, dan ya penulis yang mengundang masukan untuk input feedback. Kriteria dari inclusion adalah apakah dimensinya merepresentasikan semantic space yang belum ada di skema ini ya. Yang baru itu yang misalkan semantic space yang belum ada, fitur maksudnya fitur atau dimensinya juga dimensi itu yang memang belum ada semantic space-nya, atau juga fiturnya proposed dimension, proposed fitur. Kalau proposed dimension ini semantic space, proposed fitur ini adalah basic meaning ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, hampir selesai untuk yang transaksi. Sebagai contoh untuk fitur direct, misalkan merupakan fitur dari dimension case.
yang mengangkat bentuk uninflected untuk subjek objek. Oke, segera ini. Oke, jadi tadi bagaimana membangun skema itu adalah dengan dibangun dulu dimensinya, kemudian fiturnya, dengan cara melakukan survei atas tadi itu ya, morphological untuk inflectional, morphological untuk bahasa-bahasa di dunia, intinya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah annotation formatting guidelines. Ini sangat menarik juga ya. Ya. Ya mungkin supaya tidak terlalu panjang ini untuk di video berikutnya aja. Insya Allah. Ya.